Halo, selamat siang semuanya. Ketemu lagi kita di kelas psikologi desain. Sekarang kita akan membahas salah satu teori yang terkenal yaitu teori Gestalt. Di mana teori Gestalt ini masih berkaitan dengan terkait persepsi dan ini akan menjadi salah satu teori yang akan bisa membantu kita dalam membuat sebuah karya desain nantinya. Oke. Oke, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, teori Gestalt itu sangat berguna. Salah satunya adalah untuk memprediksi reaksi target merespons sebuah karya desain, kemudian menciptakan karya desain grafis yang nantinya bisa menjadi karya grafis yang menarik. Dan teori Gestalt ini sering juga digunakan sebagai salah satu upaya-upaya seorang desainer untuk memberikan sebuah tampilan ataupun visual yang nantinya bisa mempersepsikan oleh para audiens yang melihatnya menjadi sesuatu yang jauh lebih unik ya, sehingga tidak seperti bentukan visual yang umum. Nah, Gestalt ini sendiri berasal dari bahasa Jerman yang berarti bentuk. Dalam psikologi, Gestalt juga diartikan sebagai satu kesatuan utuh atau bentuk konfigurasi. Inti dari teori ini adalah elemen-elemen yang dipadu sedemikian rupa bisa membentuk persepsi baru yang mungkin bisa saja juga berbeda dari elemen awalnya. Oke, contohnya adalah seperti ini. Ada suatu istilah yaitu the whole is different from the sum of the parts. Jadi, uh, kalau kalian perhatikan di kursor keyboard kalian atau di handphone kalian, itu ya ketika kalian mengetik, ini adalah tanda baca yang tadinya umum muncul ya, titik dua, bintang, kemudian tanda plus, ya, tanda kurung, tutup kurung, buka kurung, titik koma, dan sebagainya itu sebenarnya adalah satu rangkaian beberapa atau parts-parts yang bisa yang terpisah. Namun ketika kemudian digunakan atau dikombinasikan dengan satu dengan yang lain, maka ini yang kemudian kita kenal sebagai emoticon. Ya, ada titik dua, kemudian ada eh, apa? Ada tanda seperti hidung itu ya. Kemudian ada tanda kurung, ya tutup kurung, itu menjadi sebuah emoticon yaitu senyum gitu ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Itu bisa diartikan atau dipersepsikan yang lain ya. Jadi ketika sebuah eh, elemen-elemen yang terpisah tadi kemudian dicoba dikombinasikan menjadi satu, maka bisa menjadikan sebuah persepsi yang berbeda. Ini penjelasan yang cukup sederhana berkaitan dengan Gestalt. Oke, teori Gestalt ini ada 6 hukum persepsi. Jadi, teori Gestalt mengembangkan 6 hukum persepsi yang mengendap sebagai kecenderungan pemahaman manusia. 6 hukum ini adalah yang pertama, law of proximity, yang kedua adalah law of similarity, yang ketiga ada law of continuance, yang keempat adalah law of closure, yang kelima adalah law of pregnance, dan yang keenam adalah figure and ground. Oke, kita langsung saja untuk hukum ataupun law yang pertama adalah law of proximity, di mana pada law of proximity ini yaitu suatu hukum Gestalt yang menggunakan di mana dia memanfaatkan elemen-elemen itu untuk saling berdekatan. Dan itu pada hukum yang pertama ini disampaikan bahwa ketika elemen-elemen itu ditempatkan saling berdekatan, maka itu akan dipahami sebagai objek yang sama atau satu kelompok grup. Contohnya seperti titik-titik ini, di mana elemennya adalah elemen titik ya, elemen lingkaran satu titik, dot gitu ya. Kemudian ketika itu kemudian ditaruh berdekatan dan ditaruh seperti halnya yang gambar sebelah kiri, maka itu akan disebut sebagai sesuatu yang berbeda. Titik tadi itu akan dikenali sebagai istilahnya adalah lajur. Sedangkan yang titik yang sebelah kanan ketika dia ditempatkan berdekatan, berurutan seperti yang sebelah kanan, maka dia disebut sebagai kolom. Nah, ini adalah hukum proximity.
Jadi ketika ada satu benda dengan benda elemen lain itu ditaruh berdekatan, maka bisa kemudian diasumsikan dia akan dipahami sebagai objek yang sama ataupun satu kelompok grup. Berikutnya adalah law of similarity, yaitu elemen-elemen yang tampak sama akan ditangkap sebagai bagian dari sebuah bentuk. Contohnya ketika ada beberapa di dalam satu elemen yang di seperti ini ya, dot tadi itu adalah satu elemen, kemudian ada elemen lagi yang berbentuk triangle gitu ya, segitiga, maka di dalam ketika itu tersusun ya dan itu adalah elemen-elemen itu antara segitiga dengan segitiga yang lain itu muncul berbentuk yang sama, maka itu bisa menjadi satu bentukan yang lain walaupun itu ada di dalam rangkaian bentuk elemen yang lain. Nah, ini bisa terlihat dari ada konfigurasi sebagai segitiga di dalam kotak. Berikutnya adalah, nah ini juga bisa kemudian dimanfaatkan. Jadi kalau kita bicara masalah similarity, tidak hanya berkaitan dengan segitiga yang kebetulan juga berbentuk atau tersusun sebagai segitiga, itu juga bisa elemen sejenis ini tidak hanya bentuk, tetapi juga bisa dilihat dari sisi warna, tekstur, ukuran, nilai, dan sebagainya. Jadi ketika dalam satu bentukan tiba-tiba ada warna yang sama di dalam itu, atau ada tekstur yang sama, atau ada ukuran yang juga sama, seperti contohnya di gambar ini ada similarity of size, kemudian ada similarity of color, maka dia akan saling terkonek ataupun dianggap menjadi satu kelompok. Nah, ini kalau kemudian diimplementasikan kepada satu desain, contohnya seperti ini, yaitu Information Technology Training Institute. Ya, walaupun bentuknya sebenarnya di logo Information Technology Training Institute ini adalah dot biasa, tetapi karena ada di dalam persepsi kita, kita melihat ada satu warna yang, ada dua warna, di mana satu adalah dot hitam, yang satu adalah, kemudian satu lagi adalah dot berwarna orange, maka kita akan secara alam bawah sadar, persepsi kita akan mengkelompokkan bahwa yang orange akan berkelompok dengan orange, yang hitam akan berkelompok dengan yang hitam. Jadi yang dot pertama itu berbentuk I gitu ya, yang dot kedua berbentuk T ya. Jadi IT gitu ya. Nah, ini yang kemudian dimanfaatkan untuk membentuk sebuah tulisan seperti itu. Sama seperti halnya yang logo ke bawah gitu ya. Ada desain solid ya. Jadi secara otak kita sudah bisa mengklasifikasikan sendiri antara tulisan yang di belakang desain dengan tulisan yang di depan solid. Dan karena apa? Karena kita melihat dari ukuran. Ya, antara D, E, S, I, G, N itu satu ukuran sehingga kita akan menganggap itu adalah satu kelompok. Kita akan mudah langsung membacanya itu adalah sebagai desain. Sedangkan solid juga mereka punya satu ukuran kelompok yang sama sehingga itu kita akan langsung mempersepsikan itu menjadi satu kelompok yaitu solid. Maka kita akan bisa langsung mendefinisikan bahwa ini adalah desain solid. Nah, begitu juga ini ya ketika kalian melihat di belakang walaupun banyak gambar yang cukup ramai ya, ada gambar piramid, ada gambar beberapa menara gitu ya. Prasasti dan lain-lain. Nah, namun di depannya itu dengan ukuran warna yang sama itu membentuk suatu tulisan yaitu peace ya. Jadi kita bisa langsung kategorikan bahwa yang depan itu adalah sebuah foregroundnya itu adalah si tentara yang membentuk peace, kemudian backgroundnya adalah yang gambar-gambar seperti itu karena mereka punya warna tekstur juga hampir sama. Jadi kita bisa dengan mudah menelaah mana yang depan, mana yang belakang seperti itu. Nah, begitu juga ini ya JPNIT ya dia untuk membuat sebuah desainnya mereka tinggal membuat dari huruf abjad E sampai Z yang kemudian B dan J-nya itu sebagai JPNIT itu langsung membuat font yang berbeda
warna juga berbeda, maka kita langsung bisa eh, mengelompokkan ya bahwa itu adalah JB yang sebagai inisial dari perusahaan yang ingin disampaikan begitu. Kemudian yang sebelah kanan itu juga ya, isinya walaupun cuma tulisan-tulisan, kita bisa langsung mengenali bahwa itu sebenarnya menyerupai sebuah bendera negara gitu ya. Jadi yang biru, terus kemudian merah, putih, merah, putih, merah, putih, ya, itu adalah suatu representasi dari sebuah negara gitu ya. Itu yang ingin mereka sampaikan. Kita secara persepsi sudah bisa langsung mengenali hal itu. Oke, yang berikutnya yang ketiga adalah law of continuance, yaitu orang cenderung meneruskan sebuah alur betapapun sebuah konfigurasi elemen ini adalah pola yang diam. Jadi, seperti halnya kalau kalian melihat dot ini, ya, titik ini, itu pemahaman orang akan melihat konfigurasi ini akan dilihat sebagai alur sebuah garis. Jadi, kita seakan-akan secara alam bawah sadar kita, persepsi kita melihat bahwa ini seperti ada arah yang entah ke atas atau justru malah arahnya adalah ke bawah seperti itu. Kemudian, jika kita melihat objek X lebih dipahami sebagai dua garis yang bersilangan daripada empat garis bertemu di satu titik tengah. Jadi kalau kalian ada silang seperti ini, gitu ya, itu akan orang-orang langsung akan mempersepsikan untuk yang silang ini adalah dua. Kalau ini adalah satu garis saling bertumpuk, gitu ya. Kalau yang ini, nah, ini akan langsung terlihat bahwa ada empat garis yang bertemu di satu titik tengah. Karena ada perbedaan warna yang terlihat, maka kita akan mudah langsung untuk memberikan kesimpulan bahwa ini adalah empat garis yang bertemu di satu titik tengah. Begitu. Jadi perbedaannya seperti itu. Kalau ini jelas ya ada dua garis yang bersilangan ya kalau ini. Sama ini. Oke, lanjut. Nah, ini adalah salah satu juga eh, kelihatan ya bahwa ini adalah satu bentukan yang kita pasti tidak asing ya. Ya, jadi orang dalam arti di hukum continuity ini keberlanjutan seorang desainer hanya dengan memberikan bentukan ikonik dari sebuah karakter kartun yang cukup terkenal, itu kita sudah tahu bahwa ini adalah representasi dari kartun Disney yaitu Mickey Mouse ya. Jadi dan di sini tidak perlu melanjutkan ya sampai ke bawah gini ya, nggak perlu ya. Nah, nggak perlu melanjutkan sampai sini gitu ya. Nah, ini orang-orang udah tahu nih kalau ini adalah Mickey Mouse ya, walaupun ini sifatnya adalah cuman setengah badan. Nah, ini yang dimaksud adalah continuity. Jadi kita bisa secara persepsi melengkapi gambar yang sebenarnya ini hanya sebagai satu potongan saja. Sama seperti ini ya, Morrow Engineering, ini sebenarnya dia ingin menampilkan huruf E gitu ya, tapi kita bisa secara persepsi apa namanya membacanya ini adalah dilihat dari sisi sini gitu ya. Dilihat dari sisi sini ini adalah E, kemudian dilihat dari sisi sini adalah M, yaitu sebagai inisial dari M-nya adalah Morrow, E-nya adalah Engineering. Nah, ini adalah berkaitan dengan ini yang dimaksud dengan continuity, yaitu kita bisa secara persepsi untuk melihat suatu gambaran itu uh, bisa melengkapi apa yang gambaran yang sebenarnya ini hanya satu potongan saja. Banyak lagi contohnya ya, seperti yang dilakukan oleh beberapa brand gitu ya, seperti ini gitu ya, dia hanya apa tulisannya tidak utuh gitu ya, dia hanya sebagian saja yang ditampilkan. Tapi karena orang-orang sudah memahami ini adalah ikoniknya siapa gitu, jadi mereka tidak perlu untuk menuliskan itu secara utuh. Oke, berikutnya adalah yang keempat adalah law of closure, yaitu hukum di mana orang itu punya kecenderungan untuk menghubungkan alur menjadi sebuah bentuk dan melupakan gap yang terputus. Ya, jadi eh, kita punya kemampuan, seseorang itu punya kemampuan untuk melengkapi sesuatu yang tidak utuh, ya seperti ini ya.
Jadi ini sebenarnya mereka bukannya mau sengaja membuat segitiga ya, tapi sebenarnya dia hanya menggambar lingkaran seperti dikondisikan seperti ini gitu ya, seperti ini ya, kemudian ditata dan itu membuat akhirnya kita bisa mempersepsikan bahwa ini ada segitiga di sini. Jadi itu yang dimaksud adalah dari law of closure. Kita punya kecenderungan untuk melengkapi sesuatu hal-hal yang tidak utuh ya, tidak kayak ini tidak menyambung, maka kita akan secara bawah sadar langsung punya kemampuan untuk menyambung apa yang eh, terputus. Tapi ini istilahnya melupakan ya. Jadi udahlah kita nggak perlu berdebat bahwa kita tahu kalau ini ada segitiga atau kita akan melupakan gap itu. Berikutnya ini sama dengan beberapa pengimplementasian di dalam logo. Ya, yang ini adalah logo Brokaw. Ini tagline-nya ada Rising by the River dan itu digambarkan seperti ini ya. Jadi ada bentukan yang seperti air yang mengalir begini ya, dan ini menjadi salah satu bentuk bagian dari um, huruf B-nya dari Brokaw ini. Kemudian berikutnya ini juga ada semacam ini kayaknya apakah ini salib gitu ya atau tanda plus gitu ya. Di mana ini kemudian ada bentukan ya merpati gitu ya. Merpati yang di apa di ya sebenarnya ini adalah menjadi bagian dari bentukan salib tadi gitu ya. Yang ini orang juga melihat bisa langsung mengenali ya bahwa ini adalah sebuah burung merpati begitu. Jadi terkadang ketika kita melakukan pembuatan sebuah visual itu tidak serta-merta harus menggambarkan misalkan di dalam logo salib ini ada pesan bahwa ini merepresentasikan seperti halnya merpati begitu ya. Apa berkaitan dengan apa janji gitu atau apa berkaitan dengan kesucian gitu ya. Merpati yang putih begitu. Nah, itu tidak harus digambarkan utuh gitu ya merpatinya, tetapi bisa juga dengan melakukan hal seperti ini. Oke. Nah, ini juga dilakukan seperti itu ya. Hanya sebagian potongan saja. Jadi seperti atlet football ini juga hanya digambarkan setengah gitu ya. Kemudian ada bola basket, kemudian ada apel. Nah, ini kita tapi bisa punya kemampuan untuk mengenali bahwa ini adalah bola basket gitu ya, karena kita bisa melengkapi apa yang terpotong tadi. Berikutnya adalah hukum atau law of pragnance. Ya, kecenderungan akan penyederhanaan dalam mencerna sebuah komposisi menjadi bentuk-bentuk dalam hubungan simetris sederhana, umum, dan mudah dipahami. Jadi, seperti halnya ini, ya, kita akan bisa mengenali satu bentukan yang sifatnya itu terkomposisi. Ya seperti ini ada diamond gitu ya, kemudian ditumpuk di dalam diamond itu bisa menghasilkan satu diamond lagi gitu. Wah ini akhirnya akan bisa terpersepsikan ada 3 diamond seperti itu. Kemudian komposisi bentuk ini juga mudah ditangkap mata sebagai kotak eh, bentuk kotak yang bertindingan dengan segitiga, bukan sebagai komposisi dari beragam bentuk. Nah, jadi walaupun misalkan eh, kita menggambarkan sebenarnya adalah menggambarkan segitiga, kemudian ada segitiga di dalam segitiga, kemudian kemudian baru kita menggambarkan kotak. Nah, ini tetapi secara persepsi mata kita akan jauh lebih mempercayai ini adalah sebuah bentukan segitiga yang tertindih dari persegi seperti itu. Ini adalah satu upaya kita untuk menyederhanakan seperti itu. Nah, berikutnya ini juga kemudian dimanfaatkan juga dalam salah satunya diimplementasi dalam bentuk logo, ya ini adalah logo Barbagalata Construction. Nah, ini untuk dia menggambarkan biasanya ini siluet gedung ya biasanya. Nah, ini tapi kemudian dimainkan bahwa ini juga adalah salah satu siluet dari
hal-hal yang berkaitan dengan construction gitu ya. Ini tools-toolsnya ya, power toolsnya. Ini ada hammer, ada screwdriver gitu ya. Terus kemudian ada yang lain-lain yang itu masih sangat berhubungan dengan construction. Berikutnya ada juga law of figure versus ground. Ini adalah sebuah hukum yaitu yang menyatakan bahwa kecenderungan pemikiran untuk memisahkan antara objek atau figure dari background atau latar belakangnya. Jadi gambar ini ditangkap mata kita sebagai balok dalam lingkaran atau bentuk lingkaran donat dengan lubang kotak. Jadi kita cenderungannya akan seperti yang tadi saya sampaikan gitu, bahwa tiap objek itu selalu ada yang namanya background, selalu ada yang namanya foreground gitu ya. Kita akan selalu punya kecenderungan untuk seperti itu. Jadi contohnya ketika kita melihat seperti ini, kita akan cenderung melihat bahwa oh ini adalah persegi, yaitu sebagai backgroundnya, dan ini foregroundnya justru adalah lingkaran, sehingga gambar ini berarti oh ini berarti donat tapi yang harusnya lingkaran lubangnya tapi ini adalah persegi. Atau sebaliknya tadi gitu. Kalau kita melihat ini adalah sebagai foregroundnya ataupun yang paling depan berarti ada persegi atau balok yang berada di lingkaran, yang lingkaran ini adalah sebagai backgroundnya. Figur dan ground atau objek dan latar belakang itu saling berlawanan, menciptakan kejutan-kejutan memikat di mata kita. Dalam desain logo, permainan figur versus ground ini sering digunakan untuk menyampaikan arti ganda sekaligus dan juga daya tarik. Jadi seringkali ini menciptakan ilusi-ilusi mata gitu ya. Atau dia biasanya ingin menyampaikan suatu hal yang multitafsir. Ya, seperti contohnya ini gitu ya. Ini botol saus sama ini biasanya ini botol mustard tapi dibentuk angka ya. Kemudian ini juga ada botol, terus ini ada ada apa namanya? Siluetnya atau gambarnya dari dawai gitar gitu ya. Kemudian ini juga ada gambar telapak tangan yang disatukan, kemudian ada membentuk seperti kuil ya atau seperti tempat apa namanya beribadah begitu. Sama ini juga, ini gayanya seperti kubisme gitu ya. Jadi ini ada kotak persegi, kemudian juga ada membentuk beberapa huruf, kemudian diberi warna, ini yang juga menjadi salah satu ciri khas dari kubisme. Oke, teori Gestalt kita tadi sudah saya sampaikan ada 6 contoh hukum gitu ya, hukum yang atau prinsip yang digunakan di dalam teori Gestalt. Lalu kalau berikutnya adalah silakan untuk berlatih. Kita mau lihat kira-kira paham nggak sih dengan Gestalt ini gitu. Jadi coba cari 6 contoh kasus terkait teori Gestalt yang diterapkan di dalam karya desain grafis yang telah beredar di masyarakat. Buatlah analisa dari 6 contoh kasus tersebut yang menerapkan 6 hukum persepsi teori Gestalt. Silakan dikumpulkan, diberi penjelasannya. Jadi silakan cari, misalkan ini ada karya desain grafis menggunakan teori Gestalt, hukum ini gitu ya. Kalian ambil gambarnya, kemudian kalian kasih penjelasan. Oh ini ini menggunakan ini yang punya makna ini atau punya arti penjelasannya adalah ini, yang mau disampaikan ini. Nah itu silakan cari 6 sesuai dengan masing-masing prinsip atau hukum tadi, kemudian dijadikan satu di Word, kemudian pengumpulannya bisa pengumpulannya menggunakan PDF, gitu ya. Itu adalah tugas pada hari ini. Terima kasih. Semoga teori yang saya sampaikan tadi cukup jelas. Kalau memang ada pertanyaan bisa langsung japri saya melalui WA boleh, melalui Google Classroom juga boleh, silakan. Untuk tugas minggu yang kemarin akan menyusul ya, jadi saya masih ada satu hutang untuk materi dan penugasan. Nanti akan saya berikan menyusul setelah materi ini dan sebelum UTS. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.